Oke, kali ini kita dapat servisan dispenser Sanken galon bawah yang menggunakan Peltier. Jadi bukan yang menggunakan kompresor seperti kulkas. Nah, untuk bentuk modulnya seperti ini. Nah, jadi di sini kendalanya kata yang punya itu airnya nggak dingin. Nah, jadi setelah kita cek di sana, ternyata memang betul airnya tidak dingin. Nah, lalu lanjut kita melakukan pengecekan di bagian belakang karena modulnya letaknya di belakang. Tapi sebelum kita bongkar untuk modulnya, kita melihat kipas. Jadi kipas ini kipas bawaannya ternyata mati. Nah, jadi kalau kipas ini mati atau tidak berputar, bisa dipastikan ya, untuk dingin ini tidak akan bisa, air tidak akan bisa dingin karena Peltier tidak bisa membuang panas seperti itu. Nah, jadi setelah kita lihat kondisinya seperti itu, kemudian kita bongkar. Nah, jadi saat di sana kita tidak prediksikan itu sehingga tidak bawa alat, akhirnya kita bawa pulang. Untuk modulnya kita kerjakan di rumah atau di bengkel. Nah, jadi setelah kita buka modulnya, ada komponen yang rusak ya. Jadi kedua elko ini rusak. Ini aslinya seperti ini. Nah, rusak seperti ini. Dari ciri fisiknya mungkin bisa dilihat agak kembung ya. Nah, kalau yang bagus kan rata seperti ini. Tapi nggak menutup kemungkinan kerusakan elko ini bisa saja kondisi fisiknya bagus, mulus, tapi setelah dites nilainya menurun. Biasanya seperti itu juga bisa. Jadi ada beberapa ciri-ciri untuk kerusakannya. Nah, setelah kita ganti, nah seperti ini, kita ganti. Jadi kebetulan ini tadi sebelum kita ganti, cek semua untuk komponennya, mulai dari elko besar semuanya, dioda. Ini enggak ada yang rusak, jadi ada elko ini saja yang rusak. Terus setelah elko ini kita ganti, nah kita tes, memang ada keluar voltasenya. Nah, sebelum kita untuk ngecek ke sini, nah ini tadi kita tes dulu untuk kipasnya. Ternyata kipas ini yang bawaannya mati, rusak kipas ini. Jadi kipas ini rusak, terus kemudian kita ganti dengan kipas yang baru ini. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan, barangkali nanti teman-teman mempunyai atau menemui kendala yang sama seperti ini ya. Jadi mungkin nanti kaget juga kalau semisal setelah penggantian elko ini, kalau elko ini rusak kan kita ganti. Nah, kemudian kita ukur output keluaran untuk kipas ini, fan ini. Nah, ini pasti nanti tegangannya itu kecil, sedangkan ketegangan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kipas ini atau yang dibutuhkan untuk pendinginan itu 12 volt. Nah, sedangkan nanti kalau kita ukur mungkin sekitar 3,8 atau berapa, drop kecil, tegangannya nggak sampai 12 seperti itu. Nah, tapi nanti jangan bingung. Nah, artinya nanti memang kondisinya seperti itu kalau kita mengetes hanya dengan modulnya ini saja, tidak berserta rangkaian komplit dari dispensernya, karena ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan kipas ini secara maksimal. Nah, di sini nanti ini ada soket merah. Soket merah ini
kodenya NTC. Jadi ini adalah sensor. Jadi di unit aslinya adalah sensor. Nah, ini caranya supaya mengeluarkan tegangan 12, kita harus jumper dulu di sini. Kita harus jumper dulu. Nah, kalau sudah di jumper, nanti baru keluar tegangan 12 voltnya secara utuh seperti itu. Nah, jadi nanti jumpernya bisa di atas ini atau lewat belakang disolder atau bagaimana, nanti terserah saya caranya. Nah, lalu kita coba praktekkan, kita tes ya tegangan, kita tes tegangannya seperti apa. Nah, ini kita colokkan. Nah, jadi ini elko sudah saya ganti, Nah, komponen semua keseluruhan sudah saya cek, ternyata aman, tidak ada yang rusak. Nah, kemudian kita tes seperti ini. Nah, jadi tegangannya keluar cuma 3,8, ya kan? Ini saja berayun. Nah, sama sebelahnya juga 3,8. Ini kalau nggak salah pin peltier, kalau nggak salah ini pin peltiernya. Jadi ini fannya, ini peltiernya. Jadi ini tegangan harus sama 12 voltnya. Jadi nggak boleh kurang dari 12 ya. Toleransinya sekitar mungkin 11 koma, normalnya seperti itu. Oke. Nah, jadi kita tes untuk kipasnya. Jadi di tegangan 3,8 seperti ini, kipas itu masih bisa berputar. Masih bisa berputar. Karena memang tegangan kerja kipas ini di 12 volt, artinya di bawah 12 volt. Kalau nggak terlalu kecil masih bisa. Terus kemudian kita tes lagi, kita cek lagi tegangannya di sini sama tetap apa enggak setelah terkena beban. Nah, di sini kita balik. Nah, kita kasih beban kipas. Nah, kipas masih berputar. Sini tegangannya 3,8 stabil. Nah, jadi beda ya, tadi 3,8 tapi berdenyut. Kalau setelah ada beban 3,8 stabil dan kipas tetap bisa berputar. Nah, di sini kondisinya memang tidak normal. Harusnya tegangan yang ada di sini itu 12. Nah, gimana cara yang keluarnya? Dengan cara itu tadi, kita jumper dulu di pin merah ini ya, NTC-nya ini sebagai pengganti NTC, karena cara kerja NTC memutus dan menghubungkan seperti itu. Nah, kita akali dengan cara di jumper dulu. Kita jumper dulu sebentar, pakai ini aja seadanya. Nah, pakai ini aja. Nah, kita jumper pakai mur apa adanya. Nah, lalu kita tes lagi. Nah, di sini putaran kipas sudah mulai berbeda. Dia kencang. Nah, sampai bergetar. Sampai bergerak kipasnya. Setelah itu kita ukur kembali tegangan apakah sudah naik apa belum. Nah, ya kan? Jadi di sini tegangan sudah normal, stabil sesuai yang tertera 11,97. Artinya 12 kurang sedikit.
Nah, ini untuk fan-nya, kipasnya sudah kencang arahnya ke sana. Terus kemudian kita coba ukur juga di ini peltier, tegangan pin peltiernya. Ini kebalik. Yang sama 11,97. Oke. Nah, jadi modul ini sekarang sudah normal, kipasnya juga sudah normal. Nah, tinggal kita pasang di dispensernya.